Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Postur Sehat, Peningkatan Produktivitas, Edukasi Ergonomi Sederhana untuk Pekerja Kantor. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Community Service SCA BINUS dengan mengusung tema kesehatan. Adapun susunan materi yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini adalah yang pertama identitas diri, kemudian capaian pembelajaran atau learning outcome, ketiga isi materi yang meliputi latar belakang masalah, definisi ergonomi, 3 prinsip dasar ergonomi, panduan pengaturan meja dan kursi, demonstrasi 5 gerakan peregangan, aturan 20-20-20 untuk kesehatan mata, serta identifikasi dini carpal tunnel syndrome dan nyeri punggung bawah. Selanjutnya saya akan menyampaikan penutup, kemudian kesimpulan dan daftar referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Sebelum masuk ke inti pemaparan, perkenankan saya menyampaikan identitas diri saya. Nama saya Miftahul Ulum dengan nomor induk mahasiswa 280251971. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Industri pada BINUS Online Jakarta. Video ini disusun sebagai pemenuhan tugas kegiatan Community Service SCA BINUS saya. Sebagai bentuk identitas kelembagaan, saya di sini menggunakan alma mater BINUS ya, selama presentasi berlangsung. Selanjutnya saya akan menyampaikan 5 capaian pembelajaran yang menjadi target dalam video edukasi ini. Yang pertama, audiens diharapkan mampu menjelaskan 3 prinsip dasar ergonomi kerja, yaitu netral, support, dan movement. Indikator keberhasilannya adalah audiens dapat menyebutkan minimal 2 dari 3 prinsip tersebut. Yang kedua, audiens mampu mempraktikkan pengaturan meja, kursi, dan monitor sesuai dengan standar ergonomi. Indikatornya, audiens dapat mengatur sendiri posisi kerjanya secara mandiri. Yang ketiga, audiens mampu mendemonstrasikan 5 gerakan peregangan sederhana di sela waktu kerja. Indikatornya, audiens dapat mengikuti kelima gerakan tersebut dengan benar. Yang keempat, audiens mampu menerapkan aturan 20-20-20 untuk menjaga kesehatan mata. Indikatornya, audiens mengatur pengingat atau alarm setiap 20 menit sekali. Yang kelima, audiens mampu mengidentifikasi tanda-tanda awal carpal tunnel syndrome dan nyeri punggung bawah. Indikatornya, audiens dapat mengenali gejala yang muncul serta melakukan tindakan pencegahannya seperti apa. Nah, selanjutnya masuk pada bagian inti yang pertama ya. Di sini ada latar belakang masalah. Jadi berdasarkan fakta dan data yang dirilis oleh WHO ya pada tahun 2021, 60 hingga 80% populasi dunia pernah mengalami nyeri punggung bawah atau low back pain. Kemudian, para pekerja kantoran menghabiskan waktu rata-rata 8 hingga 9 jam per hari dalam posisi duduk. Angka ini setara dengan separuh dari total waktu sadar seseorang dalam satu hari. Di Indonesia, gangguan muskuloskeletal disorder menjadi penyebab utama ketidakhadiran kerja. Dengan kata lain, keluhan nyeri otot dan sendi berkontribusi signifikan terhadap penurunan kehadiran tenaga kerja. Pandemi COVID-19 turut membawa perubahan signifikan pada pola kerja. Penerapan sistem kerja hybrid memperburuk postur tubuh karena banyak individu bekerja dari rumah dengan fasilitas yang tidak memenuhi standar ergonomi seperti duduk di sofa, kursi makan, bahkan di kasur ya. Jadi hasil survei awal menunjukkan bahwa kurang dari 30% pekerja kantoran memahami dan menyadari prinsip ergonomi dasar. Angka ini tergolong sangat rendah dan memprihatinkan ya. Jadi apabila masalah ini terus diabaikan, terdapat 4 dampak utama yang perlu kita semua waspadai. Yang pertama, nyeri punggung kronis, kedua, carpal tunnel syndrome, yang ketiga, kelelahan mata, yang keempat, penurunan produktivitas kerja yang dapat mencapai 40%. Nah, setelah memahami latar belakang masalah tadi, penting ya bagi kita untuk memahami definisi ergonomi itu sendiri. Jadi, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, faktor ergonomi didefinisikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja, cara kerja, posisi kerja, alat kerja,
serta beban angkat terhadap tenaga kerja yang bersangkutan. Dengan kata lain, ergonomi merupakan ilmu yang berupaya menyesuaikan pekerjaan dengan pekerja, bukan sebaliknya. Kita tidak boleh memaksakan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang tidak sesuai. Lingkungan kerjalah yang harus kita rancang agar sesuai dengan kondisi fisik dan fisiologis tubuh kita. Occupational Safety and Health Administration atau OSHA mengemukakan bahwa terdapat 3 prinsip dasar ergonomi yang perlu kita pahami dan terapkan, yakni netral, support, dan movement. Jadi memang ketiga prinsip ini memiliki tujuan sebagai berikut ya. Yang pertama, meminimalkan postur janggal atau posisi tubuh yang tidak alami. Yang kedua, memberikan dukungan yang memadai pada bagian tubuh yang membutuhkan. Ketiga, mendorong terjadinya perubahan posisi secara berkala selama bekerja. Nah, selanjutnya kita bahas terkait prinsip tersebut ya secara lebih rinci. Nah, yang pertama ada prinsip netral. Di sini mengajarkan bahwa posisi tubuh pada saat bekerja harus berada dalam keadaan tidak tegang dan bersifat alami. Menurut panduan OSHA, ciri-ciri posisi netral yang ideal meliputi kepala tegak, tidak mendongak ke atas dan tidak menunduk ke bawah. Bahu dalam kondisi rileks, tidak terangkat ke atas, punggung dalam keadaan lurus secara alami, tidak membungkuk, serta siku membentuk sudut 90 derajat pada saat mengetik. Selanjutnya, untuk prinsip yang kedua di sini ada support ya. Jadi di sini menekankan pentingnya memberikan dukungan atau penyangga yang memadai pada bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. OSHA menegaskan bahwa sandaran kursi harus memiliki kemampuan untuk menyangga lekuk lumbar atau pinggang bagian bawah. Jangan biarkan punggung bawah kita berada dalam posisi melayang tanpa penyangga yang memadai. Selain itu, apabila kaki kita tidak dapat menapak secara penuh di atas lantai, maka disarankan untuk menyediakan footrest atau pijakan kaki. Pijakan kaki ini dapat berupa tumpukan buku atau katak kecil yang lebih kokoh. Tujuan utamanya agar posisi duduk kita benar-benar nyaman dan mendapat dukungan yang optimal ya. Yang ketiga, movement. Di sini mengingatkan kita untuk tidak berdiam diri dalam posisi yang sama untuk jangka waktu yang lama. National Institute of Neurological Disorder and Stroke atau NINDS menjelaskan bahwa repetitive motion disorder, yaitu gangguan yang disebabkan oleh gerakan berulang, terjadi akibat beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain terlalu banyak melakukan gerakan berulang tanpa diselingi istirahat yang cukup, penerapan postur tubuh yang salah, serta terjadinya kelelahan pada otot. Solusi yang dapat dilakukan sangatlah sederhana, yaitu dengan beristirahat sejenak dan melakukan peregangan secara berkala. Jangan menunggu hingga rasa sakit muncul baru kita tergerak untuk mengubah posisi. Nah, selanjutnya kita memasuki bagian praktik di sini, cara bagaimana untuk mengatur meja, kursi, dan monitor dengan benar sesuai dengan standar ergonomi ya. Berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh OSHA, meja kerja harus memungkinkan penempatan monitor di depan pengguna dengan jarak minimal 20 inch atau setara sekitar 50 cm. Nah, terdapat 6 langkah yang dapat kita ikuti ya untuk melakukan pengaturan yang ergonomis. Yang pertama, atur tinggi kursi, posisikan paha kita agar sejajar dengan permukaan lantai. Yang kedua, aturlah sandaran punggung, pastikan sandaran kursi mampu menyangga lekuk pinggang bawah kita dengan baik. Yang ketiga, atur tinggi meja, pastikan siku kita membentuk sudut 90 derajat pada saat sedang mengetik. Yang keempat, aturlah posisi monitor, pastikan bagian atas layar monitor berada sejajar dengan ketinggian mata kita. Yang kelima, aturlah jarak monitor. Jarak minimal yang direkomendasikan adalah 20 inch atau sekitar 50 cm. Yang keenam, aturlah posisi kaki kita, pastikan telapak kaki menapak secara penuh di atas lantai. Apabila tidak memungkinkan, maka gunakan footrest atau pijakan kaki. Selanjutnya, demonstrasi setting laptop ya, khusus bagi kita yang sering bekerja di rumah atau menerapkan sistem WFH ya, dengan menggunakan perangkat laptop. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Posisi yang keliru dan harus dihindari adalah meletakkan laptop di atas pangkuan serta meletakkan laptop di atas meja yang terlalu rendah sehingga memaksa
pengguna untuk membungkukkan badan saat melihat layar. Kedua posisi tersebut tidak ergonomis karena memaksa leher untuk menekuk punggung untuk membungkuk dalam jangka waktu yang lama. Solusi yang benar adalah dengan menggunakan laptop stand untuk meninggikan posisi layar. Apabila tidak memiliki laptop stand, maka kita dapat menggunakan tumpukan buku sebagai alternatif. Selanjutnya, sambungkan keyboard dan mouse eksternal. Dengan konfigurasi ini, posisi layar menjadi setinggi mata dan tangan kita tetap berada posisi yang nyaman saat mengetik ya. OSA merekomendasikan untuk menghindari posisi yang dapat menyebabkan postur janggal serta kontak stres pada area pergelangan tangan. Pada kesempatan ini kita akan mendemonstrasikan 5 gerakan peregangan sederhana yang dapat kita lakukan di sela-sela waktu bekerja. Jadi gerakan ini memang disarankan dilakukan setiap 45 menit bekerja dengan durasi sekitar 5 menit. Yang pertama ada chin tuck ya. Tarik dagu kita ke arah belakang hingga kita merasakan adanya regangan pada area leher bagian belakang. Tahan posisi ini selama 5 detik. Kemudian lepaskan. Ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Manfaat dari gerakan ini adalah untuk mengurangi keregangan pada otot leher. Yang kedua ada shoulder roll. Putar bagian bahu kita ke arah belakang sebanyak 10 kali. Kemudian putar ke arah depan sebanyak 10 kali. Manfaat gerakan ini untuk melemaskan otot bahu yang mengalami ketegangan. Yang ketiga ada uri stretch. Regangkan pergelangan tangan kita dengan menggunakan bantuan tangan yang satunya. Tahan posisi ini selama 15 detik, kemudian bergantilah pada tangan yang lain. Manfaat gerakan ini untuk mencegah terjadinya CTS atau carpal tunnel syndrome. Yang keempat, seated twist. Duduk dalam posisi tegak, kemudian putar bagian badan kita ke arah kanan sambil memegang sandaran kursi. Tahan posisi ini selama 10 detik, kemudian putar badan ke arah kiri. Manfaat dari gerakan ini untuk mengurangi nyeri pada area punggung. Yang kelima, ankle rotation. Angkatlah satu kaki kita, kemudian putarlah pergelangan kaki searah dengan putaran jarum jam sebanyak 10 kali, lalu putarlah berlawanan arm jam sebanyak 10 kali. Ulangi gerakan yang sama pada kaki satunya. Manfaat gerakan ini adalah untuk melancarkan sirkulasi darah pada area tungkai dan kaki. Kelima gerakan yang kita demonstrasikan ini sangat sederhana, tidak memerlukan pelatihan khusus dan dapat dilakukan tepat di atas kursi kerja kita semua ya. Selanjutnya untuk aturan 20-20-20. Selain untuk menjaga postur tubuh, kesehatan mata juga merupakan aspek yang tidak kalah penting ya bagi para pekerja kantoran. American Academy of Ophthalmology dan American Optometric Association merekomendasikan penerapan aturan ini ya. Jadi aturan ini memiliki prinsip sebagai berikut ya. Jadi setiap 20 menit sekali alihkan pandangan mata kita ke objek yang berjarak 20 kaki atau setara dengan 6 meter dan lakukan selama 20 detik. Aturan ini terbukti efektif dalam mengurangi gejala computer vision syndrome seperti penglihatan yang kabur, mata yang terasa kering, serta mata yang berair. American Optometric Association menjelaskan bahwa mata manusia bekerja lebih keras ketika melihat layar digital dibandingkan ketika membaca halaman cetak. Hal ini disebabkan karena karakter huruf pada layar digital tidak setajam huruf pada kertas dan adanya pantulan cahaya pada layar yang mengurangi tingkat kontras. Gejala computer vision syndrome sebagaimana yang telah diuraikan oleh American Optometric Association meliputi mata kering dan perih, penglihatan kabur, sakit kepala, kesulitan untuk fokus, serta nyeri pada leher dan bahu. Selain menerapkan aturan 20-20-20, AAO juga menyarankan untuk duduk pada jarak sekitar 25 inch dari layar monitor, serta mengatur posisi layar sedikit lebih rendah dan garis pandangan mata guna mengurangi resiko mata kering. Selanjutnya, sangat penting ya bagi kita untuk dapat mengenali tanda-tanda awal dari dua masalah kesehatan yang paling umum dialami oleh pekerja kantoran, yaitu CTS atau carpal tunnel syndrome dan nyeri punggung bawah atau low back pain. National Institute of Neurological Disorder atau stroke atau NDS menyatakan bahwa carpal tunnel syndrome termasuk dalam kategori repetitive motion disorder atau RMDS, yaitu gangguan yang disebabkan oleh gerakan berulang.
RMDS disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terlalu sering melakukan gerakan berulang, melakukan gerakan yang tidak alami, serta memutar lengan atau pergelangan tangan secara berlebihan, penerapan postur tubuh yang salah, serta terjadinya kelelahan pada otot. Jari-jari yang terkena CTS adalah jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Perlu kita ketahui bahwa jari kelingking tidak terkena CTS karena memiliki jalur saraf yang berbeda. Gejala awal CTS meliputi sensasi kesemutan pada jari-jari tangan, mati rasa yang terutama dirasakan pada malam hari, nyeri seperti tertusuk jarum atau burning sensation, serta kelemahan otot yang menyebabkan kesulitan saat menggenggam benda ya. Sementara itu, gejala awal low back pain menurut WHO meliputi nyeri tumpul atau tajam pada area punggung bagian bawah, rasa kaku pada punggung terutama pada pagi hari setelah bangun tidur, nyeri yang menjalar hingga ke area pantat atau paha, rasa tidak nyaman ketika duduk dalam waktu yang lama, serta nyeri semakin bertambah ketika membukukan badan. Faktor risiko yang perlu kita waspadai bersama yakni gaya hidup sedentari atau kurang melakukan aktivitas gerak, serta postur tubuh yang tidak ergonomis. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih seorang harus segera berkonsultasi kepada dokter? Berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh NINDS, kita disarankan untuk segera memeriksakan diri kita ke dokter apabila mengalami kondisi-kondisi yang akan kita jelaskan. Yang pertama, gejala yang dirasakan tidak kunjung membaik meskipun telah beristirahat. Yang kedua, sensasi kesemutan atau mati rasa yang dirasakan semakin parah. Ketiga, terjadi kelemahan pada otot, misalnya kesulitan saat menggenggam benda atau berjalan. Yang keempat, nyeri yang dirasakan mengganggu kualitas tidur. Kelima, gejala yang disertai dengan demam atau penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. NINDS juga memberikan peringatan bahwa tanpa penanganan yang tepat, repetitive motion disorder dapat mengakibatkan cedera permanen serta hilang fungsi total pada area tubuh yang terkena. Oleh karena itu, tindakan pencegahan jauh lebih baik dan lebih efektif dibandingkan dengan tindakan pengobatan. Selanjutnya, untuk penutup, sebagai kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah saya paparkan sebelumnya, di sini saya ingin menyampaikan ringkasan poin sebagai yang berikut ya. Yang pertama mengenai masalah, jadi gangguan muskuloskeletal mempengaruhi 1,7 miliar populasi dunia dengan prevalensi low back pain mencapai 30 hingga 40% pada populasi dewasa menurut WHO. Yang kedua, mengenai solusi, ergonomi merupakan solusi yang telah diatur secara hukum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Yang ketiga, 3 prinsip ergonomi menurut OSHA, yaitu netral yang berarti posisi tubuh tidak dalam keadaan tegang, support yang berarti dukungan pada bagian tubuh yang memerlukan, dan movement yang berarti bergerak serta melakukan peregangan secara berkala. Keempat, pengaturan meja, kursi, dan monitor. Jarak minimal monitor adalah 20 inch atau sekitar 50 cm. Posisi paha harus jajar, punggung harus tersangga, layar harus setara dengan ketinggian mata, dan telapak kaki harus menapak secara penuh. Kelima, 5 gerakan peregangan yang direkomendasikan meliputi cintak, shoulder roll, wrist stretch, seated twist, and ankle rotation. Yang keenam, aturan 20-20-20 yang direkomendasikan oleh AAO dan AOA, yaitu setiap 20 menit melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Yang ketujuh, tanda bahaya yang perlu dikenali, CTS ditandai dengan sensasi kesemutan pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Dan low back pain ditandai dengan nyeri pada punggung bagian bawah yang semakin memburuk ketika duduk dalam keadaan yang lama. Yang kedelapan, pesan utama dari saya sebagaimana yang disampaikan oleh NINDS, tanpa penanganan yang tepat, RMDS dapat mengakibatkan cedera permanen. Oleh karena itu, pencegahan merupakan langkah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pengobatan. Nah, sebagai penutup dari apa yang telah saya sampaikan, di sini saya akan membacakan sebuah kutipan ya. Postur yang benar merupakan bentuk cinta pertama kita kepada tubuh sendiri, sebagaimana Venus Stage for Indonesia menanamkan nilai untuk terus belajar dan berbagi pada sesama. Jadi marilah kita mengajarkan prinsip-prinsip ergonomi ini kepada seluruh pekerja kantor, khususnya agar mereka dapat bekerja dengan kondisi yang sehat, nyaman, dan senantiasa produktif ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah
luangkan. Saya Miftahul Ulum dari Binus Online Jakarta mengucapkan salam sehat, postur sehat, peningkatan produktivitas dengan postur yang sehat. Terima kasih.